AC Milan mulai kehilangan sejumlah talenta pemain Italia dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi saat Roberto Mancini nggak memanggil satupun pemain rossoneri di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Filosofi mereka pun kini berubah dengan memilih memoles bakat-bakat pemain luar negeri seperti dari Prancis. Cetak Gol coba merangkum pudarnya talenta pemain Italia di AC Milan sebagai berikut. Tradisi sumbangkan pemain ke timnas Italia. AC Milan gak pernah absen dalam mengorbitkan pemain-pemain dengan kualitas papan atas, terutama untuk mengabdi di timnas Italia dengan selalu menyumbangkan sejumlah pemainnya. Mulai dari Franco Baresi yang berjaya di era tahun 80-an sampai di tahun 1994. Legenda rossoneri ini berhasil meraih gelar juara Piala Dunia di tahun 1982. Nggak cuma itu, Baresi juga selalu dipercaya sebagai kapten di skuad Gli Azzurri. Puncaknya terjadi saat dirinya berhasil mengantarkan Italia ke final Piala Dunia 1994 yang lalu. Sayang, Baresi gagal membawa skuad Gli Azzurri juara setelah kalah adu penalti atas Brazil. Selama karirnya di timnas Italia, dia tercatat telah mengemas 81 caps. Selanjutnya ada Paolo Maldini yang meneruskan estafet kejayaan kapten Italia setelah dipimpin oleh Baresi. Pemain asal Italia ini memulai debutnya di skuad Gli Azzurri di tahun 1988. Sejak saat itu, Maldini selalu menjadi andalan di sistem pertahanan Catenaccio skuad Gli Azzurri. Kejayaan Maldini dimulai saat dirinya didapuk menjadi kapten di Piala Euro tahun 2000 yang lalu. Berikutnya, dia sempat bermain untuk membela timnas Italia di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Sayang, setelah gagal mengantarkan Italia juara, Maldini pun memutuskan untuk pensiun. Mirisnya lagi, selama membela timnas Italia, dia nggak pernah merasakan satupun gelar internasional. Pencapaian terbaiknya adalah saat membawa Italia runner-up di Piala Dunia 1994. Selain Maldini, ban kapten skuad Gli Azzurri juga diteruskan kepada pemain yang lainnya. Mulai dari Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Giorgio Chiellini hingga Leandro Bonucci. AC Milan gak pernah absen dalam mengirimkan pemain-pemainnya ke timnas Italia. Pemain tersebut seperti Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, sampai Massimo Ambrosini. Pemain AC Milan yang tiba-tiba menghilang. AC Milan sempat menyumbangkan satu pemain saja ke timnas Italia. Hal itu terjadi pada perhelatan Piala Euro 2020 yang lalu saat Gli Azzurri berhasil meraih gelar juara Euro. Saat itu, sang allenatore Roberto Mancini nggak banyak membawa pemain AC Milan ke dalam skuadnya. Sebab menurut Mancini, pemain yang dia seleksi adalah pilihan yang sudah terbaik. Padahal skuad rossoneri sendiri punya beberapa pemain yang tampil bagus. Sebut saja ada Alessio Romagnoli yang saat itu sedang dalam puncak performanya. Saat itu Mancini lebih memilih untuk mengambil pemain muda Inter Milan seperti Alessandro Bastoni. Selain Romagnoli, ada juga Davide Calabria yang juga merasakan kesedihan karena diasingkan oleh Mancini. Dengan gak dipanggilnya fullback terbaiknya tersebut membuat para fans rossoneri mengamuk. Mereka berbondong-bondong melakukan protes di Twitter resmi FIGC. Puncak dari kesialan pemain AC Milan terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Pasalnya saat itu nggak ada satupun pemain rossoneri yang masuk ke dalam skuad asuhan Mancini. Padahal saat itu ada Sandro Tonali yang sedang tampil gacor-gacornya di skuad rossoneri. Selain itu, Calabria juga nggak mendapatkan pemanggilan di skuad Gli Azzurri. Dia sempat mengenakan seragam kebanggaan Italia saat tampil di perebutan ketiga Liga Negara yang lalu. Sayangnya, Calabria terpaksa dipulangkan karena punya masalah dengan kakinya. Akan tetapi selang beberapa waktu kemudian, bek asal Italia ini malah terlihat segar bugar di sesi latihan rossoneri. Performa pemain Italia yang mulai menurun. Para pemain Italia terlihat mengalami penurunan kualitas di AC Milan, sebab nggak banyak pemain berpaspor Italia yang bermain dengan performa terbaiknya seperti yang sebelum-sebelumnya. Saat ini hanya Tonali dan juga Calabria saja yang punya kualitas di atas rata-rata. Sisanya mereka belum mampu membuktikan kalau mereka layak sebagai pemain dengan kualitas jempolan. Sebagai contoh ada Alessandro Florenzi yang bermain lumayan baik bersama AC Milan. Sayangnya statusnya kini cuma jadi pemain pelapis bagi Calabria.
Selain itu, pada bulan September yang lalu, ex-AS Roma ini juga terpaksa menepi karena mengalami cedera. Hasilnya, dia pun diperkirakan akan absen sampai dengan akhir musim nanti. Selanjutnya ada juga Tommaso Pobega yang didatangkan dari Torino. Saat ini, Pobega belum menunjukkan bakat terbaiknya di mana dia kerap duduk di bangku cadangan. Terakhir ada nama Matteo Gabbia yang punya posisi yang sama dengan Pierre Kalulu dan juga Fikayo Tomori. Itu artinya namanya tersisih karena penampilan api keduanya di lini pertahanan rossoneri. Nasibnya pun kurang lebih sama seperti Pobega di mana dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Lebih percaya memoles talenta Prancis. Dampak menurunnya performa pemain Italia membuat AC Milan harus mengubah filosofi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, skuad rossoneri lebih percaya memoles talenta pemain muda dari Prancis. Tercatat ada 6 pemain dengan paspor Prancis yang kini berseragam skuad rossoneri. Kita awali dengan sang kiper Mike Maignan yang didatangkan dari Lille pada tahun 2021 yang lalu. Kiper 27 tahun ini memang sengaja direkrut sebagai pengganti dari Gianluigi Donnarumma. Di musim ini, Maignan sebenarnya sering tampil sebagai starter di skuad asuhan Stefano Pioli. Namun dia juga harus terasingkan dalam beberapa laga terakhir akibat mengalami cedera otot betis. Selanjutnya ada Pierre Kalulu yang selalu dipercaya untuk menjaga keharmonisan di lini pertahanan. Pioli selalu mempercayai Kalulu untuk berduet dengan Fikayo Tomori. Di musim ini saja pemain kelahiran Lyon itu telah memainkan 22 pertandingan di berbagai kompetisi. Dari 22 pertandingan itu, 15 diantaranya selalu dipercaya tampil selama 90 menit penuh. Kemudian ada Theo Hernandez yang sejak didatangkan sudah tampil cukup gacor. Mantan pemain dari Real Madrid itu tercatat sudah memainkan 21 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 4 assist. Terakhir ada bomber yang sedang naik daun di Piala Dunia yakni Olivier Giroud. Didatangkan dari Chelsea pada tahun 2021 yang lalu, Giroud telah mengemas 10 gol dari 22 pertandingan. Selain keempat pemain tersebut, masih ada beberapa pemain Prancis yang lainnya. Termasuk ada Timo Bakayoko dan Yacine Adli yang juga nggak patut untuk dilupakan. Mulai bangkit namun tak berdampak ke timnas. AC Milan sempat tertidur pula selama hampir 1 dekade terakhir. Jangankan untuk juara, skuad rossoneri selalu kesulitan untuk menembus papan atas maupun zona Liga Champions. Akan tetapi dalam 2 tahun terakhir mereka mulai bangkit dari hibernasi panjangnya. Hal ini bisa dibuktikan pada musim lalu di mana mereka sukses menyabet gelar Scudetto. Pada musim tersebut AC Milan memang sedang tampil solid-solidnya di berbagai sektor, termasuk peran Zlatan Ibrahimovic yang tentunya sangat krusial. Dengan performa yang luar biasa itu nggak membuat pelatih Italia Roberto Mancini jatuh hati. Tercatat cuma ada 2 pemain AC Milan yang dipanggil Mancini untuk kualifikasi Piala Dunia yang lalu. 2 nama tersebut adalah Alessandro Florenzi dan juga Sandro Tonali. Kedua pemain top itu sempat terkejut dengan keputusan Mancini yang nggak memanggil dirinya. Namun seperti yang dilansir oleh media Sempre Milan, Roberto Mancini mengungkapkan kalau dirinya nggak menyukai gaya permainan dari kedua pemain tersebut. Apalagi di posisi itu sudah ada nama Florenzi yang selalu tampil gak tergantikan. Dengan gak memanggil pemain AC Milan, itu berdampak sangat buruk untuk skuad Gli Azzurri. Sebab mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini saat dipermalukan oleh Makedonia Utara. Performa ini berbanding jauh dengan performa AC Milan di musim ini. Stefano Pioli sukses membawa AC Milan tampil cukup konsisten. Kini mereka menempati peringkat 2 klasemen sementara Serie A dengan raihan 36 poin. Selisih 5 poin dari Napoli yang kini merajai klasemen sementara Serie A. Nggak cuma di Serie A, kedikdayaan rossoneri juga menular di ajang Liga Champions musim ini. Sempat diremehkan gagal lolos, mereka dipastikan melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup E. Mereka pun akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur pada bulan Februari yang akan datang. Itulah ulasan hilangnya talenta bakat pemain Italia di AC Milan. Bagaimana pendapatmu? Apakah rossoneri bisa mengembalikan kejayaan pemain Italia di skuadnya? Bagaimana caranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.